Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan untuk tutorial PowerPoint di bagian yang ketiga. Setelah bagian yang pertama yaitu workspace, terus yang keduanya task management. Nah, untuk yang bagian ketiga ini kita akan masuk ke beberapa sub tema dari bagian layout ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mulai dari gimana caranya setting file supaya bisa kompatibel dalam berbagai versi. Habis itu yang kedua mengubah orientasi. Yang ketiga menyisipkan atau mengubah nomor ya, insert number. Terus yang keempat menyimpan file presentasi jadi file PDF. Terus yang kelima menambahkan header dan footer. Terus yang terakhir gimana caranya pas ngeprint PPT atau slide jadi makalah atau catatan atau ada slide gitu ya, note. Ya kayak kita langsung aja. Yang pertama gimana caranya setting file supaya bisa kompatibel dalam berbagai versi. Nah, setelah teman-teman bikin slide, ini saya pakai versinya 2019. Jadi dengan versi 2019 teman-teman bisa buka file ini di ya minimal 2019. Jadi bisa pakai yang 2019, 2020 dan seterusnya. Nah, kalau yang versi 2019 terus dibuka di XP ataupun mungkin yang nantinya jadi PPT-nya tipenya 97/2003, nah itu kayaknya kurang kompatibel. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman bisa langsung ke file, habis itu ke save as. Nah, di sini bisa langsung ke di bagian save as type-nya, teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan. PPT kita ini mau di save, mau disimpan sebagai tipe file apa. Jadi di sini ada yang PowerPoint 97/2003 presentation. Nah, kalau kita misalkan save di sini, maka ini bisa dibuka di mana aja. Jadi paling minimal atau paling paling jadul lah tipenya ya. Paling jadul tipenya itu ya 97/2003. Jadi kalau file kita 97/2003, maka kita bisa simpan ini di 97/2003 dan nantinya bisa dibuka di PowerPoint versi di atas 97/2003 atau minimal 97/2003 gitu ya. Tapi kalau kita punya file versinya 2019, maka kita nggak bisa buka pakai Microsoft Office atau PowerPoint di bawah itu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah gimana caranya mengubah orientasi. Jadi bawaan dari PowerPoint ini kan ketika kita buka, kita misalkan bikin PowerPoint baru ya, Ctrl New, Ctrl N. Nah, ini bawaannya adalah 16/9. Nah, ini atau yang kita biasa sebut dengan landscape atau memanjang. Nah, gimana caranya kita ubah orientasinya? Kita bisa langsung ke design. Habis itu di sebelah kanan ada slide size. Kita klik aja. Nah, ini bisa pilih ada standar. Nah, ini standar. Ada juga widescreen 16/9. Jadi kalau LCD atau TV atau proyektor biasanya defaultnya atau bawaannya itu tipenya adalah widescreen atau layar lebar, yaitu 16/9 ya, TV atau bioskop. Nah, tapi kita bisa pilih di bawahnya itu ada custom slide size. Nah, ini nanti kita bisa pakai kalau kita mau bikin berbagai tipe kalau kita mau ngedesain di PowerPoint, baik itu mungkin nantinya bisa buat sosial media, buat Instagram misalnya yang ukurannya itu square ya.
Jadi ada yang square 1:1 atau juga ada 4:5. Atau kita mungkin mau bikin bikin poster misalnya pakai apa, nah kita bisa tinggal atur aja. Tapi ini landscape, jadinya kita bisa ubah orientasinya jadi apa namanya, nah ini portrait ya. Ini orientationnya di sini untuk slide size-nya ada di sebelah kiri. Nah ini jadi portrait untuk ukuran A4. Nah ini ya, jadi orientasinya bisa di sini, terus note, handout, and outline ada di sini. Oke, nah itu teman-teman untuk gimana cara untuk mengubah orientasi. Oke, yang ketiga, cara menyisipkan atau mengubah nomor. Nah, oke, kita langsung aja gimana caranya kita bikin nomor di PowerPoint. Oke, kita ubah ke sini. Katakan kita punya berbagai ada 5 slide, kita mau insert number gitu ya. Nah, kita tinggal pilih ke insert. Habis itu di sini ada bagian head and footer. Nah, di sini habis itu kita bisa klik. Nah, di sini ada slide number ya. Atau kita juga bisa langsung di sebelah kanan ini ada insert slide number. Nah, sama aja nanti bisa arahnya ke sini. Nah, habis itu di bagian sini ada slide, ada notes and handouts. Nah, kita tinggal klik aja di bagian slide numbernya. Nah, oke. Ini bisa kelihatan nih di previewnya, di sini awalnya putih ya, terus kita klik tuh jadi ada yang warna hitam. Ini untuk di slide. Nah, nanti kalau kita misalnya mau cetak dalam bentuk notes atau makalah ya, kalau di kuliah itu ada makalah, ada handout, ini bisa kita cantumin di page numbernya gitu ya. Nah, misalkan apply to all. Nah, ini kita jadi muncul angka 1. Coba kita, nah ini ada di bagian pojok kanan bawahnya nih angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini gunanya buat apa? Ini penting banget ya kalau kita lagi presentasi. Kita jadi tahu misalnya slide kita itu ada 10 dengan waktu yang kita punya itu misalnya 30 menit. Berarti kita bisa punya estimasi dengan 10 slide dan waktu 30 menit, berarti kira-kira satu slide itu ya 3 menit. Nah, sehingga kita bisa atur tuh gimana caranya kita supaya mengoptimalkan waktu yang kita punya, supaya presentasinya berhasil ataupun waktunya pas, pesannya tersampaikan. Nah, itu gunanya insert number di slide. Oke, nah sebentar, ini baterainya mau habis. Oke, kita lanjutin yang berikutnya, yaitu menyimpan sebagai file PDF. Nah, ini juga gampang banget ya. Jadi kalau kita punya file, misalnya kita udah bikin, kita langsung aja pilih ke file, habis itu ke save as, habis itu pilih ke lokasinya, dan kita bisa sini tinggal klik aja di save as type-nya. Nah, di sini ada pilihan PDF. Nah, terus habis itu kita bisa buat namanya apa, misalkan kita save. Nah, ini langsung terbuka, dan ini extensionnya atau tipe filenya itu PDF ya, portable document file. Nah, ini sudah buka, jadi ada 5 slide dalam bentuk PDF. Oke teman-teman, itu caranya kita nyimpen file slide atau presentasi dalam bentuk PDF.
Nah, yang berikutnya menambahkan header dan footer. Oke, untuk header dan footer kita bisa ke hampir sama tadi ya, di bagian insert, habis itu ada header and footer. Jadi untuk footernya ini ada di bagian slide, untuk header nanti ada di notes dan handout. Misalkan apply to all. Oke, kita coba misalkan kelihatan ya. Kita coba yang ini ya, header, klik, footer, habis itu headernya nih madrasah PowerPoint. Oke, nah ini udah ada tulisannya, kita bisa atur ya apa namanya, untuk di bagian headernya ini bisa kita ganti dengan warnanya ya. Jadi kita ganti warnanya, misalnya warna apa nih, warna kuning lah gitu ya. Kita close slide masternya, ntar semuanya warna kuning. Oke, ini udah berubah jadi warna apa namanya, untuk di footer itu warna kuning. Oke, nanti gimana caranya tadi ke bagian slide masternya, nanti kita akan sharing di bagian berikutnya. Oke, tadi sampai header dan footer. Nah, untuk yang header itu nanti akan muncul di ketika kita ngeprint. Nah, di bagian atasnya ada madrasah PowerPoint. Jadi muncul di sini, sedangkan footer ada di slide. Nah, jadi kalau kita nanti mau print di outline, muncul di sini. Oke, misalkan full page. Nah, ini ada footernya gitu ya. Nah, itu menambahkan header dan footer. Nah, berikutnya adalah print makalah, catatan atau slide. Jadi kita kalau misalkan print, Ctrl V, di sini kita bisa tahu bagian apa namanya, atau jenis yang mau kita print. Misalkan ini print layoutnya ada sebagai slide, notes atau handout ya. Nah, habis itu kita juga bisa pilih custom range, atau bahkan kalau kita bikin section kayak saya, ini bisa sectionnya section apa. Habis itu jenisnya kita mau outline atau not page ya, atau full slide. Oke, nah ini ada 4 halaman. Nah oke, habis itu juga kita bisa atur ya, warnanya mau berwarna atau grayscale atau pure black and white. Habis itu edit header footernya juga bisa diedit lagi. Ya ini printer propertiesnya lebih ke apa sih ukurannya kita mau print ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin berwarna terus grayscale gitu ya, nanti bisa kita tulis. Oke teman-teman, itu untuk bagian ketiga di bagian layout. Terutama yang pertama, gimana caranya setting file supaya bisa kompatibel atau cocok atau sesuai dengan berbagai versi ya. Jadi kita bisa setting di 97/2003, atau kalau kita punya file 97/2003 ini kita bisa save as, habis itu jadikan versi .pptx, jadinya kita bisa ubah ya. Habis itu yang kedua, mengubah orientasi, kita bisa pilih ke design, habis itu slide size, habis itu custom slide size. Nah di sini bisa kita bikin portrait atau landscape. Habis itu untuk ukurannya ini bisa kita atur juga ya, atau custom. Jadi kalau nanti misalkan mau bikin Instagram ya, nanti biasanya ukurannya square atau 1:1, ada 1200 pixel kali 1200 pixel. Nah ini nanti mungkin next time kita akan belajar gimana caranya bikin desain di PowerPoint untuk Instagram. Oke. Nah itu untuk mengubah orientasi. Selanjutnya gimana caranya menyisipkan atau mengubah nomor, ini bisa di insert, termasuk header dan footer ada di sini ya. Juga di sini bisa apa namanya, insert slide numbernya. Nah
nanti akan masuk di sini. Slide number, footer, dan header ada di bagian ini. Dan menyimpan file sebagai PDF ya, tinggal file CMS. Nanti akan muncul pilihan tipenya dan terakhir menambahkan header dan footer serta ngeprint. Baik teman-teman, itu aja untuk bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.